Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Dewan Juri yang saya hormati. Kami pemerintah negara berkembang percaya bahwa kami harus mengambil keputusan yang bijak dalam memberikan strategi pembangunan ekonomi nasional. Kami yakin bahwa strategi pembangunan ekonomi nasional yang baik adalah strategi yang mampu memberikan keuntungan dan manfaat berjangka panjang, bukanlah yang mampu memberikan keuntungan yang besar namun hanya dalam jangka pendek. Tentunya kami sebagai negara berkembang memiliki pendapatan per kapita yang rendah dan penting bagi kami untuk mengelola pendapatan negara tersebut dengan bijak dan memperhatikan kondisi masyarakat. Dan kami percaya bahwa kami belum mampu menggunakan strategi ekonomi biru. Ekonomi biru merupakan strategi pembangunan ekonomi nasional yang mengandalkan potensi laut atau maritim yang dimiliki oleh suatu negara. Sehingga untuk dapat menerapkan ekonomi biru dibutuhkannya suatu kondisi lingkungan dan teknologi yang cukup tinggi untuk melindungi sumber daya laut agar potensi maritim yang sudah ada tidak berada dalam bahaya. Dan hal itu tentunya belum mampu dilakukan oleh negara berkembang. Sehingga sebagai negara berkembang dengan potensi maritim, Dewan ini tidak akan menggunakan strategi ekonomi biru. Memasuki argumen saya yang pertama adalah negara berkembang belum mampu menghadirkan iklim ekonomi biru. Mengapa kami mengatakan demikian? Pertama, sebagian besar masyarakat di negara berkembang belum memiliki edukasi yang baik. Hal ini tentunya merupakan wajah dari negara berkembang, yakni sebagian besar dari masyarakatnya memiliki edukasi atau pendidikan yang rendah. Dan hal ini tentunya apabila diterapkannya ekonomi biru di suatu negara berkembang, maka akan dapat memberikan dampak negatif terhadap negara tersebut. Karena dengan memiliki masyarakat yang edukasi dan pendidikan yang rendah, tentunya akan memberikan kesalahpahaman terhadap masyarakat tersebut. Karena ekonomi biru memberikan wewenang atau hak sebesar-besarnya terhadap masyarakat dalam mengeksploitasi sumber daya di laut. Namun masyarakat dengan edukasi yang rendah tentu akan salah paham dan akan mengeksploitasi sumber daya laut sebesar-besarnya tanpa melihat keberlanjutan dari potensi sumber daya tersebut dan dapat merusak sumber daya yang ada. Kedua, tingkat penegakan hukum yang rendah di negara berkembang. Tentu hal ini bukanlah rahasia umum, namun negara berkembang memiliki penegakan hukum yang sangatlah rendah. Hal ini menunjukkan bahwa penegakan hukum yang rendah dapat memberikan dampak negatif dalam penerapan ekonomi biru, yang tentunya negara berkembang tersebut tidak dapat menegakkan hukum pada masyarakat yang mengeksploitasi sumber daya kelautan tanpa memperhatikan keberlanjutan dari potensi daya maritim tersebut, sehingga dapat merusak potensi yang ada dan hanya memberikan keuntungan dalam jangka pendek. Ketiga, mahalnya teknologi perawatan untuk terumbu karang, pesisir, dan potensi kemaritiman lainnya. Kami percaya bahwa setiap strategi pembangunan ekonomi nasional akan memberikan dampak positif yang besar, namun juga akan memberikan dampak negatif. Tentunya, sebagai pemerintah, kami harus mampu menghadapi dampak negatif yang akan diberikan oleh strategi yang kami pilih. Namun tentunya kami sebagai negara berkembang tentunya belum mampu dalam menghadapi dampak negatif yang akan diberikan oleh ekonomi biru tersebut. Karena mahalnya teknologi perawatan untuk merawat potensi yang akan dieksploitasi melalui dari strategi ekonomi biru yang akan kami terapkan. Masuk ke argumen kami yang kedua, bahwa negara berkembang haruslah tetap menggunakan strategi pembangunan berkelanjutan dan berkeadilan, bukanlah terpatok hanya pada strategi ekonomi biru yang hanya mengunggulkan sumber daya kelautan. Pertama adalah penekanan pada peningkatan kuantitas dan kualitas UMKM yang tidak hanya bergantung pada sumber daya laut, seperti halnya sumber daya pertanian, peternakan, pendidikan, yang lainnya, yang tentunya sumber tersebut merupakan sumber berkelanjutan dan dalam perawatannya tidak membutuhkan biaya yang besar dan tentunya mampu dilakukan oleh negara yang berkembang. Lalu ada peningkatan keterlibatan masyarakat dalam industri ekonomi kreatif. Seperti halnya industri ekonomi kreatif merupakan industri yang menggunakan biaya produksi yang rendah namun memberikan penghasilan yang tinggi. Seperti halnya mencari pencaharian di YouTube, short video, ataupun film pendek yang memanfaatkan teknologi modern yang ada saat ini dengan biaya produksi yang rendah namun tentunya memberikan penghasilan yang tinggi.
Selanjutnya, adil bagi setiap masyarakat karena tidak ada satu pihak saja yang menjadi perhatian. Apabila kita menerapkan ekonomi biru, maka yang diutamakan pemerintah adalah nelayan dan tentunya penduduk-penduduk lainnya seperti penduduk yang bekerja di perkebunan, pertanian, perkotaan tentunya akan tersingkirkan karena ekonomi biru sebagai aspek utama dalam pembangunan ekonomi nasional, maka nelayanlah yang akan diperhatikan oleh pemerintah. Oleh karena itu, tentu negara berkembang haruslah menggunakan strategi pembangunan berkelanjutan dan berkeadilan sehingga potensi-potensi alam lainnya juga dapat dimanfaatkan dan tidak merusak sumber daya alam tertentu. Dewan juri yang saya hormati, kami percaya bahwa negara berkembang tetap akan tidak mampu untuk menggunakan ekonomi biru dan seharusnya negara berkembang harus tetap memanfaatkan segala potensi yang ada yang ia miliki dan tentunya kami tetap percaya dengan mosi ini dan kami akan tetap mengembangkan potensi-potensi kami lainnya dan tidak akan menggunakan ekonomi biru. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.